anak-anak sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Tentu baik, sehat, luar biasa. Yes, yes, yes. Dan jangan lupa selalu berdoa, baca firman. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau ibadah. Kamu harus duduk yang rapi dengan setia dan juga sediakan Alkitabnya dan jangan lupa sediakan persembahannya. Kita akan memulai ibadah kita dengan lagu ini. Ayo, kalau iblis merayu kita, kita tolak di dalam Yesus. Ayo kita lakukan. Ayo semuanya tepuk tangan yuk. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, Aku pun berdoa dalam nama Yesus. ku kuat karena kasih-Nya, Imannya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo semuanya berani tampil beda ya. Semuanya yuk kita gembira bersuka cita. Saat iblis merayu, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, Aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ayo sekarang masih lagu kedua, jangan duduk dulu, harus berdiri dulu biar segar. Ayo, lagu kedua apa Kak Heni? Aku senang menjadi anak Tuhan. Ayo semuanya senyum. Saya senang jadi anak
dosa. Bohong, 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 itu dosa. bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 itu Dosa. bohong, 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 itu dosa. Bohong, 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 itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Oke, sekarang kita duduk yang rapi. Kita akan memasuki ibadah kita. Baik, adik-adik sekolah minggu, kita memasuki ibadah kita. Mari persiapkan hati dan pikirannya dengan baik. Buka Alkitabnya, buka Kidung Jemaatnya. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan ayat 2. Betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Marilah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ikuti doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita sama-sama mengucapkan hukum Taurat, yaitu titah yang ke-9. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Sekali lagi, titah ke-9, 2, 3, ya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Sekali lagi, titah ke-9, jangan engkau berdusta. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti doa ini. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 375 ayat 1. Saya mau ikut Yesus, kita nyanyikan 2 kali. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita
menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ikuti doa ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita menghafalkan ayat bulanan kita di bulan Maret yang tertulis dalam Roma pasal 3 ayat 24. Roma 3 ayat 24, ini diharapkan semua sudah pada hafal karena ini sudah minggu yang ketiga. Marilah kita sama-sama mengucapkannya 2-3 ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi kita ucapkan 2-3. Maaf, yang di rumah boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Dari kelas 3 sampai SMP, kita sama-sama mengucapkannya sekali lagi. Roma 3 ayat 24, 2-3 ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa, ikuti doa ini. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 dan ayat 2. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Warta sekolah minggu bagi kita pada minggu hari ini 21 Maret 2021 yang pertama, kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Panduan ibadahnya boleh diikuti dari YouTube Amang Pendeta, nanti boleh diakses dengan bantuan dari orang tuanya. Maka adik-adik semua diharapkan untuk beribadah di rumah masuk pukul 8 pagi dan persembahannya diserahkan boleh kepada Sintuawek, boleh juga dengan WA ke guru sekolah minggunya supaya guru sekolah minggunya jemput ke rumah adik-adik sekolah minggu. Karena selama beberapa bulan ibadah sekolah minggu ada adik-adik yang tidak pernah memberikan persembahannya ke gereja. Padahal sebenarnya kita terus beribadah dan harusnya adik-adik tetap mengirimkan persembahan adik-adik ke gereja. Itu tandanya adik-adik juga melakukan ibadahnya di rumah. Karena persembahan itu kita yakini kita serahkan kepada Tuhan. Yang kedua, harap menghafal ayat bulanannya untuk bulan Maret yang tertulis dalam Roma 3 ayat 24. Khususnya untuk kelas 3 sampai kelas SMP. Yang ketiga dan yang terakhir, pada hari Minggu yang akan datang tanggal 28 Maret 2021, kita beribadah di rumah. Panduan ibadah boleh dilihat di YouTube Amang Pendeta, nanti boleh diakses, silahkan dibantu oleh orang tuanya, dan minta bantuan orang tuanya supaya juga membimbing adik-adik sekolah minggu untuk turut serta dalam melaksanakan ibadahnya. Baru yang berikut yang tambahan, hari tanggal 4 April 2021 itu tepatnya perayaan Paskah. Maka nanti adik-adik melaksanakan ada kegiatan mencari telur Paskah. Maka diharapkan adik-adik akan hadir di gereja pada pukul 5 pagi dengan menggunakan protokol kesehatan khusus untuk kelas 3 sampai kelas SMP. Jadi masih hanya kelas besar, adik-adik yang kelas kecil diharapkan menunggu di rumah saja. Nanti kakak-kakaknya akan membawa telur Paskahnya ke rumah masing-masing. Oleh karena itu kepada kelas besar harus melaksanakan ibadahnya. Kalau tidak nanti di perayaan Paskah pagi akan ditanya oleh guru-guru sekolah minggu dan Amang Pendeta. Demikian warta sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati adik-adik dalam kondisi sehat, orang tua juga dalam keadaan sehat. Demikian, shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih-Mu, atas segala kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih kami akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, supaya tangan Tuhan menolong kami dan memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Lukas 22 ayat 56 sampai 62. Kita membaca. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api, ia mengamat-ngamati lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan.
Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Nah, dari cerita ini kita sudah setiap tahunnya kita mendengarkan cerita ini. Tapi kita di sini boleh mengingatkan bahwasanya Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang paling sering dibawa oleh Tuhan Yesus dan yang paling sering diandalkan. Nah, siapa tahu ya murid Tuhan Yesus itu berapa? Ada 12. Iya, pintar. Siapa yang tahu? Ayo kita lakukan dulu ya. Lagu murid Tuhan Yesus, ayo kita nyanyikan. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Mateus, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Nah, itu dia murid-murid Yesus. Dan ketika waktu Tuhan Yesus ditangkap dan semua murid-muridnya kabur ketakutan, tapi ada satu, yaitu Petrus. Dia mendekat, mendengar-dengar apa yang dikatakan di mahkamah agama itu. Waktu Tuhan Yesus diadili, dia mendengar. Tapi ada seorang perempuan mengatakan, nah itu dia pasti mengenal Tuhan Yesus. Tapi apa kata Petrus? Tidak, aku tidak mengenalnya. Iya, dia bohong dia takut dia mengenal Tuhan Yesus karena dia takut nanti kalau aku tahu tentang Tuhan Yesus aku ikut ditangkap. Nah, Petrus mikirnya seperti itu, dia ketakutan. Terus dia agak-agak jauh mundur, tapi dengar-dengar apa ya mau diapain ya Tuhan Yesus dalam hati Petrus. Terus waktu dia ada lagi seorang lagi yang mengenalnya, dia bilang, ini temannya Tuhan Yesus, ini muridnya. Lalu Petrus juga menjawab, tidak, apa yang kau bilang? Aku tidak tahu, aku tidak kenal. Waduh, bohong lagi 2 kali. Terus dia pergi lagi agak jauh lagi, jauh-jauh. Dia hampir-hampir sudah mau pergi aja kabur seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Lalu ada lagi yang mengenal, iya, dia ini orangnya juga, dia ini adalah orang Galilea, dia ini muridnya Tuhan Yesus. Apalagi dia bilang Petrus, tidak, aku tidak mengenalnya. 3 kali. Lalu Tuhan Yesus melihat Petrus. Lalu terus apa yang terjadi? Ayam berkokok, kukuruyuk. Nah, lalu ingatlah Petrus apa yang dikatakan sebelum Tuhan Yesus mau ditangkap, waktu mereka berbincang-bincang, mereka bersama-sama, Tuhan Yesus mengatakan, kira-kira siapalah nanti yang menyangkal aku ya, kata murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Terus Petrus menjawab lebih dulu, enggak, aku enggak mau menyangkal, kalau Tuhan Yesus saja di penjara, aku ikut, katanya gitu. Lalu apa dia bilang? Tuhan Yesus bilang, sebelum ayam berkokok 3 kali, kamu sudah menyangkal aku. Sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Nah, itu dia. Jadi semua apa yang ada tertulis, itulah sudah digenapi. Nah, itulah penggenapannya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa kabarmu hari ini? Pasti kamu juga pernah ya berbohong ya? Jangan ya, anak Tuhan Yesus nggak boleh berbohong, apalagi berbohong kalau ditanya orang, kamu kenal nggak sama Tuhan Yesus? Ayo jawabnya apa? Kenal. Tuhan Yesus itu adalah Rajaku, Tuhan Yesus itu adalah Allahku yang menyelamatkan aku, yang menghapuskan dosaku. Harus tahu. Coba kalau kamu ditanya,
kamu kenal ya sama permainan ML game? Kenal. Nggak malu kan? Kamu kenal nggak yang seperti film-film yang kartun-kartun tuh, anime-anime itu? Kenal. Semua kenal dia kalau yang nama-namanya yang sudah ada di TV-TV, di televisi atau di game. Kenal semuanya. Tapi kalau ditanya, kamu kenal Tuhan Yesus? Siapa itu? Nggak boleh ya. Anak sekolah minggu harus tahu kalau Yesus itu lebih hebat dari Superman, lebih hebat dari apa yang kamu kenal, yang kamu tahu itu dari cerita-cerita yang lebih hebat itu. Dia lebih hebat, dia bisa menghidupkan orang mati. Apalagi dia bisa menyelamatkan kita semua dari dosa-dosa kita. Nah, Petrus saja yang sudah berbuat dosa, dia menyelamatkannya lagi, dia mengampuninya lagi. Kita juga dapat pengampunan dari Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur punya Allah yang seperti dia, seperti Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Nah, kamu mau dengar cerita ya? Satu cerita. Kalau kamu ini ya, sudah kamu dalam hati kamu harus mengikut Yesus, kamu juga harus berjanji, mengikut Yesus itu adalah keputusanku. Nanti ada kita lakukan setelah khotbah ini. Nah, lagu itu, tahu nggak kamu ceritanya? Mau Inang ceritakan ya, kamu dengar, duduk dengan sopan. Nah, pada suatu hari itu, adalah di sebuah desa, yaitu di India. Nah, inilah lagu ini tercipta, ada sejarahnya. Nah, di satu desa itu semua itu orang menyangkal Tuhan Yesus dan tidak boleh beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi ada satu keluarga yang mau dia beriman kepada Tuhan Yesus. Dia punya anak 2. Nah, jadi bapak ini sama ibu ini dia selalu mengakui bahwa Yesus itu adalah raja dan itu adalah raja di atas segala raja. Nah, waktu kepala suku mengumpulkan semua orang-orang yang ada di desa itu, dia bilang, sekarang kamu siapa yang tunduk kepada Tuhan Yesus? Nah, dia angkat tangannya. Siapa yang mau tunduk kepada suku? Kepala suku, semuanya tunduk mereka, kecuali satu keluarga itu tidak mau tunduk. Mereka itu berani, tidak mau menyangkal, tidak mau berbohong kalau Tuhan Yesus itu adalah ajaib, Tuhan Yesus itu adalah hebat dan dia di dalam kehidupannya dia ditolong. Jadi dia tidak mau menyangkal dalam satu keluarga itu. Nah, lalu kepala suku itu bilang, kamu bapak sekeluarga, kenapa kamu tidak mau tunduk kepada kepala suku? Dia bilang apa? Keputusanku mengikut Yesus. Oh, kalau begitu, kata kepala suku, saya akan lihat bagaimana iman kamu. Dia bapak suku itu bilang, saya akan mengambil anak kamu yang 2. Waduh, kalau kita janganlah ya, udah sedih, wayo, pasti imannya terganggu. Tapi bapak sama ibu itu, dia tidak mau pedulikan bahwa dia hanya mau menyembah Yesus. Nah, anaknya mati duluan berdua. Apa dia bilang? Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu kepala sukunya heran, waduh, udah anaknya pun mati, dia tidak mau tunduk. Oh, sekarang istri kamu ya, saya akan buat istri kamu mati. Lalu istrinya juga mati. Waduh, sedih kan? Secara fisik, secara jasmani, kita pasti sedih berpisah sama orang-orang yang kita kasihi. Tapi dia lebih menyayangi Tuhan, lebih dia percaya kalau Tuhan, kalau Yesus nanti akan memperjumpakan mereka lagi. Lalu bapak tadi
Tetap juga, kamu sudah mau nggak menyembah suku, kepala suku? Tidak, saya tetap mau menyembah Tuhan Yesus. Itu sudah keputusan saya. Dia bilang apa? Walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut, walau sendiri tetap ku ikut. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lalu Bapak kepala suku tadi bilang, oh dia belum kapok ya. Dia pikir, kalau begitu sekarang kamu punya satu kesempatan. Kamu selamatkan diri kamu. Sekarang giliran kamu akan saya matikan kalau kamu tidak mau tunduk kepada kepala suku. Dia tidak mau, dia tetap bilang, keputusanku mengikut Yesus. Walaupun bapak tadi mati, tapi kepala suku itu berpikir, dia pikir begini, wah kenapa ya satu keluarga itu dia tetap mengikut Yesus? Kenapa dia tidak mau menyangkal? Akhirnya dia mencari siapakah Tuhan itu sebenarnya, siapakah Tuhan Yesus itu sebenarnya. Akhirnya kepala suku itu pun dia menyembah Tuhan Yesus. Dan sejak itu di desa itu jadinya menyembah Tuhan Yesus. Dan sampai sekarang Yesus diabadikan dan juga disembah di India itu. Itulah makanya lagu itu ada sejarahnya. Itu lagu tradisional India. Nanti kita lakukan setelah firman ini. Nah, adik-adik sekolah minggu yang perlu kamu ingat, kamu tidak perlu malu punya Tuhan Yesus. Kamu tidak perlu malu kalau kamu kira-kira kamu makan di tempat yang rame. Nah, kamu jangan menyangkal, kamu harus mengucap syukur bahwa kamu bisa makan karena kamu diberikan oleh Tuhan Yesus. Iya kan? Kalau kamu malu, kamu tidak mau berdoa, kamu tidak mau tundukkan kepala, nggak usah takut dibilang orang, ih sok baik, ih sok alim, ih sok munafik, nggak usah takut. Ada Tuhan yang melihat kamu. Kalau kamu saat itu kamu berdoa benar-benar, biarkan saja orang mengira seperti itu. Yang penting Tuhan Yesus tahu hati kamu, melihat kamu, kamu tidak menyangkal Tuhan Yesus, kamu tidak malu kepada Tuhan Yesus, kamu tidak berbohong bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan kita. Nah, sampai di sini anak-anak sekolah minggu, semoga firman ini berkenan di hati kamu dan berbuah di dalam hati kamu. Kamu harus rajin sekolah minggu, rajin baca firman dan rajin berdoa. Oke, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala kasih-Mu kepada kami, kepada anak-anak ini. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, karena Engkau memberikan kami, memberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah anak-anak ini sejak dini Tuhan Yesus tahu dan mengenal Engkau siapa Yesus yang begitu ajaib, yang dapat mengampuni dosa-dosa kami dan menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah anak-anak ini dimanapun berada dan juga berkati orang tuanya, berikan berkat-Mu kepada orang tua anak-anak ini supaya mereka juga dapat memberikan yang terbaik kepada anak-anak ini, dapat membimbing anak-anak ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu, atas pengampunan-Mu kepada kami semuanya. Kami juga berdoa Tuhan untuk dunia ini supaya kami yakin dan percaya kalau di saat ini yang ada virus corona, kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kapan Tuhan akan memberhentikan virus corona ini? Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menjagai kami semuanya. Terlebih Ruas HKBP Sarirejo, kami yakin dari yang kecil sampai yang tua, Engkau akan selalu memberikan kami kesehatan. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini. Saatnya bagi kita sekarang untuk bernyanyi dari lagu pujian Mengikut Yesus Keputusanku dengan mengumpulkan persembahan masing-masing yang akan dikirimkan ke guru sekolah minggu atau ke Sintua di WEK-nya masing-masing. Kita bernyanyi.
mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut Yesus, walau sendiri, ku ikut Yesus, walau sendiri, ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Kita nyanyikan sekali lagi. Kita nyanyikan sekali lagi, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus, walau sendiri, ku ikut Yesus, walau sendiri, ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ambil sikap berdoa yang baik. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama memohon di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang empunya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke, baik adik-adik, kita sudah selesai melaksanakan ibadah kita pada minggu hari ini. Doa dan harapan kami dari Amang Pendeta dan Guru Sekolah Minggu, kiranya adik-adik semua tetap dalam keadaan sehat, menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, dan orang tuanya juga dalam keadaan sehat, tetap melakukan ibadahnya dengan baik, rajin berdoa, rajin membaca Alkitabnya. Karena itu terimalah salam dari kami yang bertugas hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.